Halo, cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman ngobrol bersama saya Ahyan Sori dalam vlog teman ngobrol. Pagi ini ada tampilan wajah baru. Memang saya habis potong rambut. Kemarin-kemarin agak gondrong, agak panjang. Memang nggak betah juga sih. Tadi sudah nyampe hampir 30 menit dari kantor. Kemudian ya baca-baca buku sebentar, cek WA dan seterusnya. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang hukum semesta yang kemarin Loa, sekarang kita mau bahas terkait tentang gaung, gema dan gaung. Bagi yang belum menonton video saya tentang Loa, boleh Anda cari video saya yang terkait tentang pembahasan Loa. Walaupun di sana juga ya sifatnya hanya perkenalan tentang Loa. Kembali ke pembahasan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas terkait tentang hukum gema gaung. Kalau kita berdiri di satu tempat atau di tebing atau di mana gitu ya, di goa misalnya, itu kalau kita bersuara misalnya apa ya, suara kita teriak ini, halo, 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 maka akan terdengar juga halo, halo. Jadi ada pemantulan dari dinding-dinding goa misalnya gitu ya. Atau di tebing itu ya ada pantulan dari tebing gitu ya. Sehingga suara itu nyampe ke telinga kita lagi gitu. Dan ini kita temui lah ya. Waktu SD saya belajar ini di ilmu pengetahuan alam. Jadi ada gema gaung yang kalau kita berteriak gitu, itu suara kita tuh bisa berulang-ulang terdengar ke kita. Dari buku yang saya baca gitu ada yang berpendapat ini merupakan ayat-ayat spiritual gitu, di mana sangat relate dengan kehidupan. Maksudnya begini, yang digaungkan itu bukan suara gitu, tetapi suara hati, bukan suara mulut gitu, tapi suara hati. Bagaimana suara hati ini memantul keluar gitu ya, terpancar keluar sehingga dia tangkap oleh alam semesta, kemudian dibalikan ke diri kita gitu, sehingga itu menjadi realitas kehidupan kita gitu. Nah, kalau misalnya yang kita sering gaungkan adalah kata hati, perasaan, dalam hati kita mengucap perasaan ini. Kalau hati sifatnya bukan kata-kata ya, lebih kepada rasa gitu. Jadi kalau perasaan yang sering digaungkan adalah perasaan baik gitu, maka kebaikan-kebaikan itu akan mengulang pada kehidupan kita. Ya kalau sudah baik ya enak gitu. Jadi tinggal jalani saja gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya yang sering digaungkan oleh hati seseorang itu adalah perasaan-perasaan yang tidak enak atau perasaan-perasaan yang sifatnya melemahkan dirinya dia gitu. Misalnya sering ketipu, apalagi nggak produktif misal gitu, apalah gitu, loser gitu, orang yang kalah. Ketika dia menyuarakan hati perasaan dia seperti itu, maka alam semesta menangkap perasaan itu dan akan dikembalikan, dipantulkan, digemakan kembali kepada orang tersebut gitu. Maka kalau misalnya yang digaungkan oleh suara hati itu adalah hal-hal yang baik, itu enak gitu ya. Artinya kita tinggal mengikuti apa yang menjadi feedback dari alam semesta gitu. Kita akan mengalami keberuntungan-keberuntungan gitu, kesenangan-kesenangan, karena yang kita gaungkan adalah kebaikan-kebaikan. Nah, ini masalahnya kembali itu kalau misalnya yang digaungkan oleh perasaan seseorang itu adalah sesuatu hal-hal yang buruk gitu. Misalnya saya mah pantas pantas kalah, saya mah pantas ditipu, saya mah orang yang selalu kalah dalam percintaan misalnya, saya nggak pernah sukses, saya nggak pernah number one, saya ini orang nomor 2, saya di loser. Kalau itu yang sering digaungkan oleh perasaan seseorang gitu, maka alam semesta akan menangkap itu gitu, menangkap sesuatu yang digaungkan oleh hati, oleh suara hati, sehingga dikembalikan lagi pantulan itu kepada dirinya sehingga mewujud dalam realitas kehidupannya, sehingga dia menjadi loser lah gitu. Dan kalau ketemu orang selalu ditipu lah gitu.
Kalau di dalam percintaan dia selalu kalah lah gitu ya, tidak pantas dicintai ya gitu. Karena auranya terpancar seperti itu gitu, dipantulkan oleh alam semesta. Saya bicara seperti ini bukan berarti tidak melibatkan Tuhan ya. Artinya alam semesta bekerja atas perintah Tuhan itu. Ya, kalau saya Muslim ya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, ini gitu. Kalau kita sudah memahami tentang ilmu gaung gitu ya, gema dan gaung, maka kalau yang baik kan kita kita apa namanya kita tinggal jalani saja gitu, kita tinggal nikmati gitu, sehingga kebaikan-kebaikan itu muncul dalam diri kita secara berulang-ulang gitu. Keberuntungan-keberuntungan itu akan kita rasakan secara berulang-ulang. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang menggaungkan sesuatu, "Oh, ini saya sudah berpikir positif, saya sudah mencoba diri saya untuk positive thinking gitu ya." Terus dia mengatakan, "Saya sudah sangka baik dan seterusnya." Sepede apapun seseorang gitu mengatakan seperti itu gitu ya, itu dia baru menganalisa di luar dirinya gitu, belum ke dalam. Sebenarnya yang di dalam itu yang ditangkap oleh alam semesta gitu. Walaupun dia mengatakan, saya sudah ini, sudah positive thinking, saya sudah berpikir positif, saya sudah berprasangka baik, saya sudah melakukan ini itu, tapi kesialan-kesialan hadir dalam diri saya gitu. Nah, kalau seandainya itu terjadi pada diri Anda, cross check deh, renungi lebih dalam lagi gitu. Benar nggak sih di dalam hati Anda tuh, di bawah sadar Anda, atau prasangka Anda, apa yang Anda ucapkan itu sinkron gitu dengan perasaan Anda gitu ya, yang digemakan oleh suara hati Anda. Kalau misalnya saya yakin betul itu nggak sinkron gitu, walaupun secara verbal gitu ya, dengan PD-nya Anda mengatakan saya sudah percaya diri bahwasanya saya men-setting diri saya untuk positive thinking, positive feeling dan seterusnya. Karena ini nggak bisa nggak bisa intinya gini, ini nggak bisa dibohong-bohongin lewat mulut gitu. Ini betul-betul jujur suara hati. Maka kalau ada ungkapan ya, di dalam sebuah hadis, misalnya aku seperti prasangkaan hambaku gitu. Bukan berarti Tuhan nggak punya jati diri gitu ya. Justru itu bentuk welas asih Tuhan, welas asih Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Untuk apa? Untuk memberikan penawaran gitu, pilihan. Anda ingin menggaungkan prasangka baik atau buruk. Kalau Anda menggaungkan prasangka baik, maka kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan akan hadir dalam hidup Anda. Tapi kalau seandainya Anda menggaungkan sesuatu yang buruk, maka itu pun akan diberikan gitu. Karena itu adalah permintaan Anda gitu. Jadi ada ungkapan hadis itu, yaitu aku seperti prasangkaan hambaku gitu ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Kalau kita sering menggaungkan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Kalau seandainya kita sering menggaungkan daripada hal yang buruk-buruk, ya itu pun terjadi. Maka caranya seperti apa? Ya kalau yang baik ya kita pertahankan gitu ya, tinggal jalanin aja sih, nggak usah dikulik-kulik. Justru kalau dikulik-kulik biasanya nanti malah nggak relate gitu karena itu sudah mengendap di bawah sadar kita. Biarkan yang beruntung itu mengendap di bawah sadar tanpa logika. Karena kalau di logika kan biasanya lebih kepada jadi nggak ini lagi, nggak natural lagi gitu. Biarkan itu mengendap. Nah, masalahnya kalau yang buruk itu gimana? Yang buruk itu ya banyak hal sih ya, banyak hal. Kita bisa melakukan ritual-ritual ibadah kita gitu sebagai orang yang agamis gitu ya, ritual-ritual agama tentunya dengan melibatkan holistik ya, baik tubuh maupun ruhaniat kita atau kolbu kita gitu. Ataupun kita minta ke terapis-terapis yang memang bisa menterapi diri kita gitu, terkait tentang luka batin yang berada di bawah sadar kita, yang terbentuk mungkin mulai dari kandungan, terus pendidikan, masa kecil kita dan seterusnya. Nah, itu bisa kalau izin pakai bahasa ini, diinstal ulang gitu, diprogram kembali bawah sadarnya, dan dibersihkan virus-virus terkait tentang luka batin di waktu kecil gitu ya.
akibat parenting yang kurang tepat oleh orang tua, itu bisa dilakukan. Jadi banyak hal gitu ya, untuk cara-cara untuk merekonstruksi daripada perasaan-perasaan negatif di dalam diri yang menggaung ke alam semesta, sehingga itu membuat kehidupan kita atau kehidupan seseorang tidak baik gitu, karena sering menggaungkan hal-hal yang buruk. Mungkin sementara itu dulu videonya untuk tema Gema dan Gaung. Mudah-mudahan kita bisa diskusi, bisa ngobrol atas video ini. Buat reaksi video ini, Anda boleh pakar-pakar juga mampir dong gitu untuk melengkapi gitu, mengkritisi juga boleh gitu. Silakan, apapun itu Anda bisa bergabung untuk diskusi pada video ini dengan cara komen ataupun membuat reaksi video ini. Oke, sementara itu saja untuk pertemuan hari ini, untuk vlog kali ini, untuk teman ngobrol kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.